Oke, kita lanjut lagi materi kita sebelumnya. Jadi sekarang kita sudah masuk ke pembahasan tentang kriptogame. Jadi ada tumbuhan tingkat rendah yaitu kriptogame. Kita sudah bahas tadi sedikit di belakang. Nah, jadi tumbuhan tingkat rendah yang pertama ada Talophyta. Nah, Talophyta ini tentu saja dia mempunyai ciri-ciri sehingga dia digolongkan ke dalam kelompok Talophyta. Nah, jadi ciri-ciri yang pertamanya itu yaitu bentuk tubuhnya berbentuk talus. Jadi kita sudah lihat tadi di belakang pada tabel bahwa bentuk tubuhnya berbentuk talus. Seperti apa sih talus itu? Jadi talus itu dia hanya berbentuk seperti filamen atau seperti benang. Nah, kemudian dia juga uniseluler atau multiseluler. Jadi dia ini ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler. Nah, uniseluler ini semoga kita masih ingat ya, uniseluler itu apa. Jadi uniseluler ini adalah makhluk hidup yang terdiri hanya dari satu sel. Sementara multiseluler ini tumbuhan atau makhluk hidup yang terdiri dari lebih dari satu sel. Kemudian dia ini ciri-ciri yang selanjutnya dia hidup berkelompok ataupun tidak berkelompok. Kemudian beberapa jenisnya itu mempunyai flagela. Nah, yang mempunyai flagela ini umumnya adalah yang uniseluler. Nah, kemudian dia itu mempunyai plastida dengan pigmen yang berlainan. Nah, jadi ada yang berpigmen klorofil, ada yang vicosantin, dan ada vicoeretin, dan juga xanthofil dan karoten. Jadi dia mempunyai pigmen atau warna yang berbeda-beda. Nah, kemudian dia itu berkembang biak secara aseksual dan seksual, yaitu dengan fragmentasi dan juga dengan spora. Nah, jadi hidupnya juga ada yang di air laut dan juga air tawar. Jadi ini salah satu contoh dari Talophyta. Nah, jadi dia ada yang berwarna kuning dan juga ada yang berwarna biru. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa dia tidak mempunyai batang yang jelas, tidak mempunyai daun yang jelas. Jadi semua antara batang, daun, dan akarnya itu hampir menyerupai. Nah, jadi ada beberapa dasar atau beberapa alasan untuk mengklasifikasikan Talophyta ini ke dalam satu kelompok Talophyta. Jadi tumbuhan-tumbuhan ini digolongkan ke dalam Talophyta itu ada dasar-dasarnya. Yang pertama ada pigmentasi. Jadi ada berdasarkan warnanya. Kemudian ada berdasarkan hasil dari fotosintesis, kemudian juga ada yang dari flagelasinya, kemudian sifat fisik dan sifat kimia dinding sel dari Talophyta. Nah, kemudian ada atau tidaknya inti sejati. Jadi dasar-dasar ini yang membuat tumbuhan itu termasuk ke dalam golongan Talophyta atau bukan. Kemudian kita sudah membahas tadi Talophyta. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri dari Bryophyta. Nah, Bryophyta ini sendiri dia itu gametangium dan sporangium multiseluler. Nah, kalau yang tadi Talophyta ada yang uniseluler, untuk Bryophyta dia ini multiseluler. Kemudian sporofitnya sudah membentuk embrio. Nah, kemudian meskipun tumbuhan lumut hidup di darat, tetapi untuk terjadinya pembuahan masih tetap memerlukan air. Nah, contoh dari Bryophyta ini adalah tumbuhan lumut yang sering kita jumpai pada batu-batu atau lantai semen yang lembab. Nah, jadi ketika dia lembab, maka dia akan tumbuh lumut-lumut, dan lumut ini digolongkan ke dalam kelompok Bryophyta. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, kalau lumut ini tumbuh di darat. Jadi dia hidup di darat, di tempat yang lembab. Nah, namun untuk terjadi pembuahannya, dia itu harus tetap memerlukan air.
Ya, jadi makanya hidupnya tidak jauh-jauh dari air, harus di tempat yang sangat lembab. Nah, jadi dia mempunyai siklus hidup. Jadi siklus hidupnya ada generasi haploid atau dengan sering disebut dengan gametofit, dan generasi diploid. Nah, jadi ada pergiliran siklus hidup. Jadi bergilir secara teratur, kemudian adaptasi terhadap lingkungan hidup di darat. Jadi dia itu mempunyai adaptasi tertentu untuk hidup di lingkungan darat. Nah, jadi ada 3 tadi tumbuhan tingkat rendah, 2 sudah kita jelaskan, dan yang terakhir ada Pteridophyta. Nah, sama dengan Talophyta dan Bryophyta, Pteridophyta ini juga mempunyai ciri-ciri yang khas. Nah, jadi Pteridophyta ini sudah sedikit lebih tinggi, tingkatannya sudah sedikit lebih tinggi dibandingkan yang 2 sebelumnya. Nah, jadi dia mempunyai 3 bagian pokok, yaitu akar, batang, dan daun. Ya, dan plus dengan spora, alat perkembangbiakannya. Kemudian habitusnya amat heterogen. Jadi habitatnya, tempat tinggalnya itu amat heterogen. Jadi sangat banyak jenisnya. Jadi dia itu kecil sampai tinggi itu mempunyai habitus, maksud saya bukan habitat. Jadi mempunyai habitus yang berbeda. Kemudian habitatnya itu dia tinggalnya ada yang di air dan juga ada di darat. Ya, jadi ada yang di terestrial dan juga ada yang epifit atau hidupnya menempel pada tumbuhan yang lain. Nah, kemudian akar tumbuhan paku bersifat endogen dan tumbuh ke samping dari batang, berbeda dengan tumbuhan spermatophyta. Nah, jadi salah satu contoh dari Pteridophyta ini adalah tumbuhan paku. Ya, tumbuhan paku yang sering kita lihat itu adalah kelompok dari Pteridophyta. Nah, jadi dia itu bersifat endogen dan tumbuh ke samping dari batang. Jadi umumnya dia ini epifit atau hidup pada tumbuhan yang lain. Nah, kemudian batangnya bercabang-cabang menggarpu, atau jika membentuk cabang-cabang ke samping, cabang-cabang itu tidak pernah keluar dari ketiak daun. Kemudian nah, pada batang terdapat banyak daun yang dapat tumbuh sampai lama. Nah, daun-daun ini mempunyai sporangium yang dinamakan dengan sporofil. Jadi sporangium ini yang nanti dapat digunakan untuk alat perkembangbiakan dia. Nah, ini kita dapat lihat salah satu contoh dari Pteridophyta, yaitu tumbuhan paku yang sering kita jumpai di semak-semak atau di bagian bawah hutan-hutan. Nah, jadi untuk tumbuhan tingkat rendah kita sudah mempelajarinya. Ketiga-tiganya kita sudah pelajari ciri-cirinya. Nah, kemudian sekarang kita beralih ke tumbuhan tingkat tinggi. Nah, salah satu ciri yang paling khas dari tumbuhan tingkat tinggi ini adalah dia mempunyai bunga atau biji. Nah, jadi dia mempunyai 3 bagian pokok, yaitu akar, batang, dan daun. Kemudian plus buah dan biji. Jadi dia sudah sangat jelas, mempunyai akar yang jelas, batang yang jelas, dan daun yang jelas. Nah, habitusnya juga amat heterogen, sangat beragam. Jadi ada yang kecil, kemudian ada yang besar dan sangat besar. Nah, jadi dapat dilihat tadi pada gambar ada tumbuhan spermatophyta, ada yang berbuah dan juga ada yang berbunga. Nah, untuk habitatnya sendiri dia itu ada yang hidupnya di air dan juga ada yang hidupnya di darat. Nah, kemudian pada tumbuhan spermatophyta ini sering kita jumpai bagian yang dianggap sebagai modifikasi. Contohnya seperti kuncup, kemudian ada modifikasi batang dan daun seperti bunga, kemudian modifikasi batang dan daun lainnya seperti duri. Jadi ada beberapa tumbuhan yang mempunyai duri. Nah, duri ini sering disebut dengan modifikasi dari batang. Nah, kemudian alat-alat
pembelit atau sulur. Nah, jadi pada tumbuhan tingkat tinggi ini juga sering kita jumpain sulur atau alat-alat pembelit. Nah, sulur atau alat pembelit ini dapat berasal dari daun atau dari dahan atau cabang. Nah, kemudian umbi, kemudian modifikasi batang itu ada rimpang, modifikasi batang seperti daun-daunnya itu ada umbi lapis. Oke, kita break dulu sebentar. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.